depan kita sudah ada anjing yang unyu banget nih. Boleh dokter jelasin ini jenis apa sih, karakternya seperti apa? Nomor satu ini jenisnya Pomeranian, jadi orang bilang Pom, ya, anjing Pom, ada bersertifikat sebenarnya. Historinya luar biasa ini, historinya. Gimana tuh dok? Boleh dong. Historinya anak ini ditelantarin sebenarnya. Oh. Jadi dibawa ke klinik untuk mandi. Lalu Dan habis dibiarkan? itu dibiarkan begitu saja sampai akhirnya kondisinya sangat buruk banget ini waktu dibawa ke klinik. Jadi problem utamanya adalah kulit dulu, kulit hancur semuanya, hancur betul-betul. Itu kurap ya dok ya? Iya. Kurap bilang kurap atau kumis ya? Ini problemnya lumayan banyak. Dulu pertama kali masuk waktu mau mandi itu kita pemeriksaan, satu problemnya adalah satu namanya hemodek ya. Itu sebenarnya kutu tunggal. Jadi kutu yang kecil sekali dalam kulit. Satu. Yang kedua dia ada problem juga dengan jamur. Jadi kombinasi kulitnya hancur sekali. Berapa lama nih dok supaya sampai sehat begini? Untuk recovery dulu sekitar 3 bulan itu intensif. Itu dengan kondisi sudah tidak ada owner lagi, tapi tetap kita karena sentuhannya dia, lihatnya dia, wajahnya dia nggak tega kita untuk melepaskan dan sebagainya. Apalagi kebetulan ownernya sudah tidak ada kontaknya lagi, sudah ditinggalin saja begitu saja. Akhirnya kita rawat, jadi dari problem jamur dan hemodeknya 3 bulan. Selama 3 bulan kita melakukan intensif treatment. Hasilnya luar biasa. Dok, kalau misalnya anjing ini kan dilihat langsung dari kulitnya sudah ada sakit gitu ya. Kalau misalnya indikasi anjing-anjing lainnya di luar sana, gimana kita mengetahuinya kalau anjing ini sebenarnya lagi nggak sehat gitu dok? Oke, yang paling sederhana dulu. Ini harus dilihat dulu. Apakah basic dari anjingnya dulu kan? Kalau anjing stray dog kan agak susah untuk ini ya. Jadi dalam arti anjing di jalan ya susah untuk hanya terlihat secara visual saja. Tapi beberapa hal kalau dia anjing di rumah, otomatis kita lebih mudah untuk mengamati. Nomor satu adalah habitnya, kebiasaannya dia, kebiasaannya. Nomor satu ya, makan. Makan itu yang utama. Dalam arti saat kita melihat, loh ini bocah kenapa nggak mau makan? Ini kita harus sudah berpikir yang lain. Loh, kenapa rewel makannya ini? Berarti dia ada something wrong. Yang kedua, habit yang kedua yaitu tingkat keceriaan, tingkat respon dia terhadap kita. Saat kita panggil biasanya, ini kita datang aja udah sibuk dia, sudah pengen nyambut kita. Ada beberapa yang saat kita datang, kenapa diem saja nih? Kenapa nggak mau jalan dan sebagainya? Kenapa dipojokkan saja? Nah itu sebuah indikasi, itu dari habitnya. Berarti makanan juga berpengaruh ya dok. Terus gimana dengan anjing-anjing yang di luar sana dok? Kan makanannya biasanya tuh tulang-tulang, sisa-sisa manusia gitu kan? Itu gimana dok? Itu berpengaruh nggak sih dengan kesehatan tubuh dari si anjing tersebut? Pasti berpengaruh, pasti berpengaruh. Cuma masalahnya gini, Tuhan punya miracle di luar itu seperti itu. Jadi saat ada anjing di jalan makan sembarangan, kenapa kok jarang sakit? Ya memang kalau ditanya ada sakit nggak dok? Pasti ada. Cuma tidak merespon ke tubuhnya, artinya kebanyakan mereka daya tahannya sudah ditempa oleh alam. Kena hujan, makan sembarangan dan sebagainya itu ditempa oleh alam. Dan saat kita sudah ditempa oleh alam seperti itu, daya tahan tubuhnya akan otomatis akan kuat. Itu yang menjadikannya kenapa kok anjing jalanan lebih stronger dibanding anjing yang homey, ya gitu. Jadi sekarang ini udah termasuk anjing homey ya, yang mata kita nih ya dok ya. Betul. Oke, mungkin kalau dilihat nih anjingnya kan dok, namanya siapa sih dok? Peng-peng namanya. Pempeng. Nah, Pempeng ini kan bulunya lebat nih dok. Iya. Gimana sih kira-kira perawatannya? Karena kan anjing tuh rentan nih, namanya kutuan. Iya. Kalau wanita aja kutuan rasanya tuh gatal banget kan? Iya. Gimana dengan anjing dok? Untuk secara umum, kalau yang namanya masalah bulu sebenarnya kuncinya simpel. Yang penting nomor satu fisiknya sehat dulu. Fisiknya sehat dalam arti secara fisik sehat, darahnya oke, tidak ada anemia, kemudian tidak ada problem jamur dan sebagainya. Saya rasa itu otomatis akan cantik dengan sendirinya. Nah, satu. Terus kemudian yang kedua,
Untuk beberapa kasus memang satu, wajib mandi teratur ya. Teratur itu kira-kira berapa? Teraturnya biasanya ya basicnya, standarnya kalau dia tidak ada masalah apa-apa ya seminggu sekali. Seminggu Itu sekali. sudah cukup. Itu samponya, sabunnya apakah harus yang khusus anjing atau bisa pakai yang lain nih dok? Betul, disarankan dengan sampo anjing karena memiliki pH yang berbeda. Nah, tidak seperti nanti pakai kita punya sabun, jangan pH-nya beda. Anatomi kulitnya juga beda karena dia tidak memiliki kelenjar keringat, artinya dia tidak berkeringat, beda sama kita. Jadi pH-nya mesti akan berbeda. Selain mandi, apa lagi tadi dok? Oke, satu nutrisi, yang kedua mandi. Itu Itu aja yang paling penting ya dok ya. Iya, jaga kebersihan. Contoh menjaga kebersihan ini dalam arti si adik kan kadang-kadang sering main basah-basah, sering duduk di kamar mandi. Kebetulan Dogi itu paling suka di tempat-tempat yang lembab dan basah. Nah, caranya bagaimana? Satu, biasanya kayak saya sarankan sebelum bubuk malam nih, biasanya kita blow dulu. Kita kurangi kelembapannya. Atau kalau dia basah kita keringkan dulu, kita head drain dan sebagainya. Seperti itu. Sederhana. Oke, dok, ini kan udah bulan Desember. Ya. Biasanya tuh kan musim penghujan ya. Yes. Kira-kira kalau untuk anjing sendiri terserang flu nggak sih dok? Iya. Rentan atau tidak? Ada. Gimana Apalagi tuh, dengan Dok? cuaca ekstrem saat ini, satu curah hujan sangat mempengaruhi perubahan cuaca. Hampir sama dengan kita. Musimnya biasanya untuk 1 bulan ini kebanyakan kasusnya adalah respiratory problem. Jadi dari sinusitis, throat infection, radang tenggorokan, flu, pneumonia, sesak nafas karena flu, alergi dingin dan sebagainya itu muncul biasanya. Lalu lebih banyak kasusnya dibandingkan kasus pencernaan. Penanganan pertamanya nih untuk orang awam biasanya itu harus ngapain dok? Kalau lagi flu? Kalau lagi flu ya jelas nomor 1 kita lihat dulu flu-nya nyerangnya kemana? Apakah ke sinusitisnya atau ke throat-nya? Ya biasanya tanda flu dulu deh, tanda flu dulu. Kalau tanda flu ini pengpeng itu masuk kategori agak flu dia, karena dari ada running nose ya, ada leleran dari hidung satu. Kemudian yang kedua, cairan matanya lebih banyak dari normalnya. Biasanya lebih kayak mau menangis gitu, sebenarnya air matanya lebih banyak. Terus kemudian kalau dari pemeriksaan fisik kita bisa raba, namanya mandibular gland, kelenjar di tenggorokan sini. Biasanya ini kalau ada bengkak, ada indikator bahwa dia ada respiratory problem atau setidaknya antara sinusitis atau throat infection atau radang tenggorokan. Nah tindakannya ya diobati. Nomor 1 ya diobatin. Terus yang paling aja apa dok? Vitamin nomor 1. Karena kita Vitamin dan naik, suplemen ya? iya vitamin, suplemen, kemudian nutrisinya dibaikin gitu. Kalau tidak mau makan sama sekali, kita lakukan force feeding atau di swab paksa. Karena itu sangat membantu proses meningkatkan daya tahan tubuhnya. Seperti itu. Kalau sekarang kan ada vaksin untuk manusia. Gimana dengan anjing? Apakah sekarang udah ada vaksinnya dok? Di tengah pandemi seperti ini? Ya vaksinnya tetap dari dulu sudah ada. Jadi vaksin yang paling penting sudah ada di situ. Untuk parvovirus, distemper, parainfluenza, hepatitis, leptospira, coronavirus saja ada loh ya. Tapi coronanya untuk di anjing berbeda. Corona di anjing biasanya menyerang ke saluran pencernaan. Biasanya mencret darah dan sebagainya. Itu corona di anjing. Tapi berbeda tipe dengan human corona. Berbeda. Kalau gejalanya sendiri setelah vaksin kira-kira ada nggak sih dok? Kurang lebih sama kayak kita ya. Kemarin habis vaksin kita juga agak merasa dizzy, agak meriang-meriang, agak nggak enak badan, katanya orang melayang-layang gitu. Iya, Sebenarnya bener. sama kurang lebih. Kadang-kadang demam, kadang-kadang lemes, kadang-kadang nggak mau makan. Jadi hampir sama kurang Berarti lebih. jauh lebih rewel ya dok ya? Sebenarnya sama. Cuma karena dia nggak bisa ngomong saja. Iya, Mungkin kalau ditanya lebih rewel kita kayaknya. Kalau saya kira aduh. Ini Dogi kan tidak ada keluhan dan sebagainya. Kita yang harus lebih dalam untuk observasi dia. Berarti setelah vaksin, vitamin, suplemen itu juga harus dikonsumsi oleh anjing ya, Betul, dok ya. Alat Oke. terbaik. Ini ada pertanyaan dari Egi Triwanti. Katanya dok, perlu nggak sih cek rutin kesehatan anjing? Plus katanya, boleh nggak sih kawinin anjing dengan jenis berbeda? Ini
Ini pertanyaannya lucu sih, tapi boleh dijawab dong. Jadi, Satu persatu dulu deh. pemeriksaan anjing, ya pemeriksaan ya tadi ya. Apakah wajib? Iya wajib dong. Jadi pemeriksaan anjing wajib dilakukan. Jangan menunggu sudah kondisi parah, sudah sekarat, sudah buruk sekali kondisinya sampai membahayakan nyawanya, baru dibawa ke dokter. Nah itu pemikiran yang zaman dulu jangan dibawa. Sekarang kita harus lakukan pemeriksaan secara rutin. Karena dari pemeriksaan rutin itu banyak hal yang bisa diungkap, ya, bisa ditemukan, bisa diungkap sehingga diberikan solusinya ada. Nah, jadi setidaknya untuk meningkatkan kemungkinan untuk menyelamatin nyawanya dia, gitu. Itu satu. Yang kedua, boleh nggak mengawinkan dua jenis yang berbeda? Ya, boleh-boleh aja. Yang paling tapi harus dilihat ya jenisnya, ya, dalam arti contoh simpel gini. Ada anjing betina jenis Pomeranian, jangan dikawinkan dengan golden. Nanti yang terjadi apa? Kasihan yang betinanya, nanti akan mengalami kesulitan melahirkan. Ya, misalnya contoh seperti itu. Harus dilihat size-nya dulu, bagus enggak. Setidaknya kalau mau mencari pasangan, setidaknya satu harus sama ukuran. Nah, terus yang kedua, alangkah lebih bagusnya ke arah pemurnian genetik. Ya, pemurnian genetik itu seperti apa? Kalau pop kan dengan pop, kalau golden ya dengan golden. Itu pemurnian genetik. Gitu. Dan ada paling satu yang nggak boleh, adalah inbreeding. Inbreeding itu mengawinkan anjing yang satu darah, misalnya anak dengan ibunya, anak dengan bapaknya, itu sangat Nggak dianjurkan ya dok? tidak dianjurkan. Kalau misalnya terjadi apa yang terjadi untuk anjing tersebut dok? Banyak kemungkinan, memang kita nggak bisa 100% oke, ini pasti problem, nggak selalu. Tapi dari beberapa buku, beberapa kasus dan yang kita pelajari, kebanyakan satu kasusnya. Nomor satu, kematian dini di dalam rahim. Yang kedua, keguguran. Berarti menyakitkan si anjing Ya. banget ya dok ya? Oh, yang ketiga, ada lagi. Yang ketiga, kadang-kadang lahir tapi tidak survive, paling 1-2 hari mati. Ya. Yang keempat, kadang-kadang lahir bisa besar tapi sakit-sakitan atau cacat dan sebagainya, seperti itu. Jadi banyak sekali efek negatifnya. Oke, itu Egi sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Lanjut lagi nih dok. Katanya benar nggak sih dok, anjing nggak boleh dikasih coklat? Kenapa? Dari Saraswati Iya. di Bengkong. Jadi anjing memang tidak boleh dikasih coklat karena di dalam coklat itu ada namanya theobromin. Theobromin itu adalah salah satu zat yang memang tidak bisa dimetabolisme oleh anjing. Dan itu menyebabkan dia toksik sekali sama anjing. Ya, toksik sekali, jadi benar-benar tidak boleh. Even itu small amount itu tidak boleh coklat. Karena racunnya akan sangat kuat. Dan yang paling buruk apa? Yang paling buruk adalah coklat tidak ada anti racun. Ya, itu yang paling buruk. Beberapa misalnya contoh kayak obat kutu, amitraz dan sebagainya, itu kalau keracunan ada obatnya, ada antidotanya. Tapi saat coklat tidak ada. Ingat, tidak ada antidota untuk coklat. Wow, mengerikan ya. Jadi jangan dicoba sekali-sekali ya. Jangan dicoba. Oke, dok, ini kan banyak banget info-info mengenai suntik mati hewan. Iya. Itu pasti anjuran dari dokter. Itu kenapa sih dok? Suntik mati sebenarnya kalau di dunia kedokteran manusia maupun kedokteran hewan sih, kalau di manusia masih belum ya, tapi kalau untuk hewan memang ada kriteria khusus yang bisa direkomendasikan. Ya, satu contoh, kasus yang sudah sangat buruk kondisinya sampai pada akhirnya terjadi penderitaan yang cukup besar, misalnya contoh kanker payudara yang sudah pecah semua sampai anjingnya buruk sampai nggak bisa jalan dan sebagainya. Memang
secara medis diperbolehkan untuk di euthanize atau euthanasia atau kalau di Indonesia kita bilang putus ya, dari tidurkan. Cuma nggak semuanya dokter sanggup untuk melakukan itu. Termasuk saya nggak sanggup saya. Kalau bisa penanganan lebih, penanganan lebih dok daripada suntik mati. Kalau di Indonesia sendiri udah sering nggak sih ini dok? Kasusnya suntik mati hewan? Banyak saya rasa banyak request juga. Kadang-kadang justru itu yang kebanyakan bukan dokternya yang menyarankan, malah kalau di Indonesia mungkin lebih dominan ke ownernya tidak mau melihat apa suffer yang berlebihan, itu aja. Oke, dok, ini pertanyaan terakhir untuk di segmen ini. Kira-kira P3AK apa yang harus dimiliki oleh orang awam untuk pemeliharaan anjing begini? Oke, untuk pemelihara anjing. P3 yang nomor 1 yaitu termometer nomor 1. Termometer. Itu bisa dibeli di apotek ya dok? Oke. Itu termometer yang biasa kita pakai, sangat membantu banget saat dalam kondisi kritis. Karena pada saat kritis yang harus dilakukan untuk pertama kali adalah satu, kita harus stabilize suhu, ya. Suhu standarnya itu suhu ya. berapa dok? Suhu normal di anjing itu 38,6 sampai 39,2. Ya. Kalau di orang sudah panas itu, nggak boleh masuk mall ya. Tapi kalau di anjing rate rata-rata 38,6 sampai 39,2 dan itu harus dipertahankan di situ. Ya, di rate itu. Karena kalau lebih dari 39,2 artinya sudah demam dan sangat memungkinkan terjadi namanya heat stroke. Ya, heat stroke itu pingsan gara-gara terlalu panas, nanti jantungnya kolaps. Atau yang kedua terjadi adalah hypothermia, suhunya terlalu rendah. Kalau suhunya terlalu rendah, jantung akan lemah. Kalau sudah lemah ya bisa anytime pasti. Oke. Selain itu dok, apa lagi nih P3 tanya? P3 ini untuk pertama itu. Yang kedua, ini untuk jagain kasus-kasus yang bersifat insidentif ya. Misalnya contoh keracunan. Anjing itu sukanya mencium dan menjilat dan menggigit. 3 ini sukanya ya, mencium, menjilat dan menggigit. Dan banyak sekali potensi di rumah yang bisa menimbulkan terjadinya keracunan. Nah, keracunan apa itu? Misalnya contoh sabun, alat pel, kemudian kotoran-kotoran pupuk dan sebagainya. Orang kita hobi tanam-menanam, kadang-kadang sidoki, atau orang kasih mouse trap, jebakan tikus, racun tikus. Nah itu, oke, yang harus disediakan pertama kali yang harus ada ya, selalu ada satu susu. Iya. Susu apapun itu? Susu apapun sebenarnya. Nah, orang bilang susu beruang, ya, kita merek jadinya kan. Susu apapun sebenarnya satu. Yang kedua, ada satu obat itu zat efektifnya adalah karpol atau arang. Itu biasanya di apotek bisa dibeli, namanya norit. Ya, norit itu sangat penting, sederhana tapi penting. Karena step pertama pada saat kita menjumpai anjing kita keracunan, itu yang harus diberikan pertama kali, karena itu fungsinya adalah menyerap racun-racun di sini. Reaksinya biasanya untuk anjing bagaimana tuh dok? Kalau udah pakai norit? Reaksinya. Iya, reaksinya. Kalau sudah dipakai norit ya sebenarnya fungsinya norit kan untuk menyerap racunnya doang. Tapi kalau racun sudah beredar di dalam ya harus memang dan bawa ke klinik untuk pemberian antidot dan sebagainya untuk stabilize efek-efek dari racun. Nah, itu yang menimbulkan alergi gitu. Tapi step pertama serap dulu racunnya. Jadi cuma 2 hal itu aja ya dok ya yang harus ada di rumah. Betul. Oke, terima kasih Dokter John untuk penjelasannya yang luar biasa. Hengki, terima kasih juga sudah memegang langsung ya anjing yang lucu ini, namanya Pepeng, sahabat kreatif.